Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah Anda adalah juru rawat Tuhan. Bagaimana ini boleh terjadi dalam hidup kita? Firman Tuhan dalam Yesaya 61 ayat 1 mengatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam Yesaya 61 ayat 1 hingga 3. Ini merupakan pengutusan Nabi Yesaya untuk membawa kabar kepada yang memerlukan. Sebuah ilustrasi. Ada anggapan bahwa juru rawat adalah malaikat penolong, karena juru rawat memiliki hati mulia yang membantu orang lain tanpa ada tujuan lain. Setiap sentuhan tangan juru rawat bagaikan obat yang mengalir ke setiap saluran darah dalam tubuh. Keikhlasan hatinya memberi semangat baru dan keramahannya membuat pesakitnya ingin segera cepat sembuh. Seorang jururawat memiliki kedekatan dan empati yang dalam kepada orang-orang yang memerlukan jasanya atau pertolongannya. Kembali kepada bacaan kita hari ini. Nabi Yesaya diutus Tuhan untuk menjadi seorang jururawat. Hal ini nampak jelas dari pengakuannya bahwa Tuhan telah mengutusnya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara dan menghiburkan orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada mereka yang merasa tertawan, melepaskan mereka yang terkurung dalam penjara, memberitakan datangnya tahun rahmat atau karunia Tuhan, dan menghibur mereka yang berkabung. Kehadiran Yesaya tentu saja membawa harapan baru di hati orang-orang Israel yang bertahun-tahun mengalami pahitnya hidup di negeri buangan. Saudara, pada dasarnya Tuhan memakai hidup kita sebagai sambungan tangan Tuhan untuk merawat jiwa-jiwa yang terluka dan merasa dipenjara oleh berbagai masalah hidup. Melalui perhatian, belas kasihan dan kemurahan hati yang kita tunjukkan, yang kita lakukan tanpa meminta balas untuk menjaga atau merawat mereka yang terluka, kita juga melihat bagaimana tangan Tuhan telah mengangkat dan menyembuhkan mereka. Melalui tangan-tangan kita, mereka melihat pertolongan Tuhan. Puji Tuhan atas kebaikan Tuhan kepada kita. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa merawat adalah tindakan kasih Tuhan kepada umatnya. Mari kita lakukan bagian kita. Mari kita menjadi juru rawat Tuhan sementara kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih karena Tuhan menguatkan kita, memampukan kita menjadi juru rawat Tuhan yang setia dan rela merawat mereka yang memerlukan pertolongan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan dan dimotivasikan menjadi juru rawat Tuhan yang rela untuk merawat mereka yang memerlukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.